Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Ruang Riung TV. Kali ini kita bakal membahas rumor dan gosip MotoGP terbaru dan terupdate. Langsung aja ya, dan sebelum nonton jangan lupa subscribe channel ini. Sudah 5 race terlewati di MotoGP 2020, dengan kejutan dan drama mengiringi. Potensi hal serupa bakal ikut mewarnai persaingan MotoGP di 9 seri sisa. Keberhasilan Fabio Quartararo yang secara mengejutkan memenangi MotoGP Spanyol 2020 di seri pertama, plus drama crash-nya Marc Marquez, bak langsung memberikan indikasi awal mengenai akan seperti apa race MotoGP musim ini. Nuansa serupa hadir pada seri kedua di MotoGP Andalusia 2020, ketika Marquez yang baru saja turun meja operasi sempat secara mengejutkan hadir di lintasan Jerez walaupun akhirnya batal ikut balapan. Di sini Quartararo menang lagi dan Valentino Rossi merayakan keberhasilannya naik podium ketiga dengan amat gembira. Lalu ada pula insiden senggolan Johan Zarco dan Pol Espargaro di MotoGP Ceko 2020, yang memunculkan Brad Binder sebagai rider Afrika Selatan pertama yang memenangi race kelas primer MotoGP. Insiden horor MotoGP Austria 2020, ketika motor Zarco dan Franco Morbidelli melayang nyaris kena Maverick Vinales dan Valentino Rossi sampai kini masih ramai dibahas. Ada Andrea Dovizioso yang jadi pemenang seri ini. Di MotoGP Styria 2020, Vinales apes lagi ketika rem motornya belum sampai harus lompat dari motor. Ada pula Miguel Oliveira, rider Portugal, yang bikin kejutan dengan menjadi pemenang berkat manuver jelang garis finish. 5 seri sudah terlewati, dengan 4 rider berbeda jadi pemenang. Fabio Quartararo, Brad Binder, dan Miguel Oliveira juga sama-sama mencatatkan kemenangan perdananya di kelas primer. Ada pula KTM yang meraih kemenangan perdana sebagai pabrikan. Selain itu, tim-tim Petronas SRT, KTM Factory Racing, dan Tech3 juga sama-sama mencatatkan kemenangan pertamanya di kelas primer. Dengan Marc Marquez, juara dunia MotoGP 6 kali dari 7 musim terakhir, masih absen dari lintasan, balapan malah berlangsung sukar ditebak. Dengan 9 seri tersisa, rider di posisi ke-9 klasemen MotoGP 2020 untuk sementara, Miguel Oliveira, bahkan sudah mampu 1 kali naik podium teratas. Dengan 43 poin, Oliveira terpaut 27 poin dari Quartararo di posisi teratas. Hal itu bisa menjadi gambaran betapa tak ada yang dominan di kelas primer musim ini. Di sisi lain, tak ada pula yang benar-benar konsisten naik podium, atau bahkan finish 5 besar, dari 5 race sejauh ini. Fabio Quartararo, yang memenangi 2 seri awal, memang bisa terus mengoleksi poin tanpa DNF, tapi ia tak kuasa finish 5 besar di 3 race usai keberhasilan meraih kemenangan di Jerez. Dalam race terakhir, ia cuma finish di posisi ke-13. Andrea Dovizioso, di posisi runner-up klasemen MotoGP 2020 untuk sementara, juga sempat finish di posisi ke-11 dalam MotoGP Ceko walaupun sebenarnya tampil cukup konsisten di luar hasil itu. Menariknya, justru ada Takaki Nakagami sebagai satu-satunya rider di MotoGP 2020 sejauh ini yang selalu mampu finish 10 besar dari 5 seri balapan. Di sisi lain, rider yang menempati posisi ke-6 klasemen sementara itu belum pernah naik podium. Masih soal konsistensi, di MotoGP 2020 sejauh ini juga cuma ada Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso, dan Takaki Nakagami yang selalu meraih poin dari seluruh 5 race yang sudah terlewati. Menarik untuk ditunggu bagaimana kelanjutan 9 seri tersisa di MotoGP 2020, dimulai dari MotoGP San Marino 2020 pada tanggal 13 September yang langsung dilanjutkan dengan MotoGP Emilia-Romagna sepekan berselang, yang sama-sama dihelat di sirkuit Misano. Jelang balapan MotoGP di Misano, Petronas SRT dihubungkan dengan Andrea Dovizioso. Namun, rumor tersebut buru-buru diredam. Tim satelit Yamaha itu tinggal merekrut seorang rider lagi setelah mengamankan jasa Franco Morbidelli selama 2 tahun ke depan. Adalah Valentino Rossi ramai diberitakan akan menjadi tandem Morbidelli, setelah didepak dari tim pabrikan Yamaha. Memang hingga kini, belum ada pengumuman resmi Rossi akan bergabung ke tim yang berbasis di Kuala Lumpur itu. Pasalnya, Petronas SRT dan Rossi masih melanjutkan negosiasi perkara kru si pebalap. Nah, belakangan ini justru ada rumor liar yang menyebut bahwa Rossi akan pensiun di akhir musim 2020.
Kemudian Dovizioso lah yang berlabuh di Petronas SRT. Mengingat, pebalap Italia itu belum memiliki tim di MotoGP 2021 usai tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Ducati. Bos Petronas SRT sekaligus CEO sirkuit Sepang, Razlan Razali membantah spekulasi itu melalui akun Facebooknya, sebagaimana dilaporkan Autosport. Perpisahan Dovizioso dengan Ducati dilatar belakangi ketidaksepakatan mengenai finansial. Sementara itu pebalap berusia 34 tahun itu mengaku belum memikirkan rencana apapun di musim depan. Menilik line up pebalap sejauh ini, hanya Aprilia yang paling memungkinkan bagi Dovizioso. Namun, tim pabrikan Italia itu mengaku tidak sanggup memenuhi permintaan pebalap asal Forli tersebut. Untuk meluruskan, kami tidak mempertimbangkan Dovi sama sekali untuk 2021, tulis Razali. Bagaimanapun, Andrea Dovizioso kini fokus untuk mengejar titel juara dunia pertamanya selagi Marc Marquez absen panjang akibat cedera. Dovizioso saat ini nangkring di peringkat kedua klasemen sementara MotoGP, dengan selisih 3 poin saja dari Fabio Quartararo di puncak. Awalnya beredar kabar kalau Valentino Rossi akan mengonfirmasi kelanjutan karirnya pada gelaran MotoGP San Marino di akhir pekan ini. Tapi isu liar lain malah berhembus, dedak terpensiun dan Andrea Dovizioso gabung Petronas Yamaha SRT. Dikutip dari Moto.it, rumor Rossi akan memutuskan pensiun di MotoGP San Marino diembuskan oleh Speedweek.com. Gunter Wisinger dari Speedweek menyebut dirinya dapat informasi akan ada pengumuman penting di MotoGP San Marino, yang dia yakini sebagai pengumuman bergabungnya Dovizioso ke Petronas SRT. Sebagaimana diketahui, Dovi belum memiliki tim untuk MotoGP 2021. Beberapa pekan lalu Ducati memutuskan tidak memperpanjang kontrak pebalap asal Italia itu. Beberapa waktu lalu Dovi mengklaim memang ada tim yang mendekatinya. Dia menyebut tim tersebut punya peluang menjadi juara. Itu, penawaran, yang menarik dan mereka membidik gelar, cetus Dovi ketika itu. Melihat komposisi line up pebalap saat ini, gabung Petronas SRT terbilang masuk akal buat Dovi. Satu hal yang pasti dia tidak akan gabung Repsol Honda karena Marc Marquez masih jadi raja di sana setidaknya sampai 2022. Pintu ke KTM pun sudah tertutup karena kedua pihak sudah menyatakan hal itu pada awal tahun ini. Sedangkan Suzuki sudah punya dua pebalap potensial. Aprilia, sayangnya tim ini bukan pilihan terbaik bagi Dovi. Jika Petronas SRT benar menggait Dovi, maka Rossi hampir dipastikan akan pensiun. Rossi sudah beberapa bulan ini digosipkan akan gabung dengan tim asal Malaysia tersebut, sejak dirinya terdepak dari Yamaha Monster Energy. Namun finalisasi pembicaraan kontrak antara mereka belum diketahui pasti bagaimana akhirnya. Bicara soal rencana pensiun, Rossi beberapa pekan lalu, kembali, membantah. Usai nyaris celaka di sirkuit Red Bull Ring, dia menyebut momen hampir tersambar motor terbang milik Franco Morbidelli dan Johann Zarco tak lantas membuatnya jadi mau cepat-cepat pensiun.